Belum nonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Ya, kita sekarang berada di Kesultanan Banten yang letaknya di Banten Lama. Ya, di sini banyak sejarah Banten dan kita datang ke sini juga khusus untuk menguak sejarah Banten yang mungkin selama ini dilupakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ini kita akan menguak supaya semua tahu gitu ya kan sejarah Banten yang telah dilupakan ini. Ya, tapi saya juga nggak sendiri, saya ditemenin dua host dari Bigo Live. Ya, kalian aku serahkan untuk memimpin penelusuran di daerah Banten ini. Ya, apa siap? Siap. Oke, saya serahkan acara ini ke Anda. Iya. Oke. Bersama gua Bimo ya kan. Kita lagi di makam Kesultanan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin. Yang berada di Banten, guys. Jadi memang setiap malam Jumat itu ada pengajian kayak gini. Kumpul-kumpul ya Pak Ji ya, kayak apa? Ziarah ke makam-makam seperti ini. Aku sih kemarin pernah juga datang ke sini, terus udah kenalan juga sama Pak Hajinya. Boleh dikenalin Pak Haji? Pak Haji namanya siapa? Nama Haji Tubagus Abdullah Syekh. Ini jadi kisahnya gimana Pak? Sejarah
Banten itu berdiri pada tahun 1552. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1552. Raja pertamanya itu Syekh Maulana Hasanuddin atau disebut dengan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yud, pada saat perjalanan beliau membangun kesultanan ini masih banyak penduduknya yang sifatnya masih jahiliyah atau masih bodoh, yang artinya belum masuk Islam pada saat itu. Karena tradisi orang Banten itu dia mau masuk Islam, yang terpenting dia punya bukti. Dia ingin membuktikan bahwasanya kalau memang Islam ini benar-benar indah, Islam ini benar-benar bagus, dia ingin meminta bukti. Yang dibuktikan oleh Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin pada saat itu, beliau membuat atraksi yang disebut dengan debus. Ya, debus ini pertama kali dikenalkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Disitulah awal perjalanan bahwasanya Islam di Banten menjadi berkembang. Pak Haji, aku mau tanya, kalau yang di dalam itu yang ada tirainya itu apa ya? Kalau boleh tahu, maksudnya makam siapa aja? Siapa? Yang ada kelambunya. Di kelambu itu. Barangkali belum ada yang tahu. Kalau di dalam kubah, Iya. ini terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terus di situ ada Sultan Maulana Muhammad Nasruddin Banten, cucu daripada Sultan Maulana Hasanuddin, di mana sang ayahnya dimakamkan di daerah Kasunyatan, Syekh Maulana Yusuf. Selain itu juga di situ ada ibunya Mas Ratu Purnamasidi dan juga ada ibunya Mas Ratu Kaum Anten, di mana ibunya Mas Ratu Kaum Anten itu adalah ibu daripada Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau kita melihat daripada sudut itu, ya kita lihat gedung yang ada di situ, di situ adalah ibunya Mas Ratu Fatimah Pembayun. Itu anak tertua daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang dibilang ratu rajanya adalah raja pertama itu adalah Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Adapun istri beliau adalah ibu Mas Ratu Purnamasidi. Berarti yang di kelambu itu ya? Ya, yang di dalam kubah. Berarti nanti kita bisa ke sana ya? Kebetulan kalau untuk malam Jumat nggak bisa dibuka, dikatakan ketidaknyamanan, takut nanti jadi hal-hal yang sensitif. Yang tidak diinginkan. Ya, artinya begini, takut terjadi kecemburuan sosial, yang lain bisa masuk, kenapa yang lain tidak? Itu. Namun tidak mengurangi daripada girah daripada Kesultanan Banten, bahwasanya Syekh Maulana Hasanuddin Banten adalah yang memang benar-benar mendirikan Islam, bahkan mengembangkan Islam sampai se-Nusantara. Terus aku mau nanya lagi Pak Haji, mohon maaf ya, kan di sini kayaknya ada sumur tua gitu ya? Iya. Itu kita bisa datang ke sana juga nggak? Kalau yang untuk sumur itu? Kisahnya apa aja Pak? Iya, kisahnya apa aja? Di sumur Yang itu, di sumur. mitosnya apa, umur berapa itu? Kalau dulu sumur tua itu dibilang di situ ada sumur tempat di mana awal pertama kali Kanjeng Sultan untuk berwudu. Oh iya. Airnya tidak habis-habis ya Pak? Alhamdulillah untuk air tidak akan pernah habis, gitu. Paling hanya sifat mengurangi saja. Iya. Mengurangi saja. Tapi kita bisa berkunjung ke sana. Iya, ke tempat beliau. Ya. Iya, untuk berwudu atau mandi. Jadi guys, sekarang kita karena nggak bisa masuk ke yang Raja Ratu yang ada di Kelambu itu ya, di situ kita nggak bisa masuk dulu. Jadi kita next aja ke sumur itu ya, Iya, sumur pemandian atau apa? Kalau berbicara sumur pemandian, itu sumur pemandian itu adanya di areal daripada makam Pangeran Arya Dilla. Berarti kita sebutnya apa? Maaf. Ya. Sebutnya yang di itu. Ini adalah tempat
air tempat wudhunya Kanjeng Sultan. Ah, iya. Orang biasa menyebutnya air zam-zamnya Banten. Nah, ya berarti kita bisa ke air zam-zamnya Banten guys sekarang. Yuk, kalau misalkan kalian tetap stay tune di sini, kita langsung cabut ke air zam-zam Banten. Halo guys, kita bakal telusuran ya kan ke makam selanjutnya, yaitu makam siapa Pak? Kipati Kilagusan. Yuk kita boleh lihat ke sana kan Pak Ji? Dari luar aja. Ya yuk, dari luar aja ya kita lihat ya guys. Ini makam siapa ya Pak Ji kalau boleh tahu? Makam Kipati Kilagusan atau yang disebut dengan Pangeran Purbaya, putra daripada Pangeran Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Penuh. Itu Sultan yang keberapa Pak Ji? Dari Sultan yang sejarah? Sultan Agung Tirtayasa adalah Sultan Penuh dari Kerajaan Banten. Kesultanan Banten. Ini adalah salah satu putra beliau yang disebut dengan Kipati Kilagusan atau yang aslinya adalah Pangeran Purbaya. Jadi gitu ya. Ya, ada yang bisa menyebutnya yang Pati Kilagusan, ada yang nyebutnya Buyut Pati Kilagusan, ada yang biasa menyebutnya makam Pangeran Purbaya. Terus selain di sini lagi bisa di sana di mana lagi nih Pak? Iya, makam Selain selanjutnya. makam Paling kita nanti bisa ke makam Sadik Hussein, tapi dia nggak bisa masuk Oh gitu. Cuma di depannya saja. depannya. Oke, siap. Di sana nanti. Oh gitu. Arahnya ke Sekalian arah ke sana ya. arah ke makam Pangeran Aryadin, kita ngambil ke belakang. Ngambil. Ya. Ayo geng. Ayo geng, kita menuju ke sana. Tempatnya wudhu pertama kali Kanjeng Sultan, ya, ini yang disebut dengan air zam-zam. Kita bisa lihat gentong ini adalah gentong peninggalan Kerajaan Kesultanan Banten. Kita lihat, bisa lihat ukiran. Oke guys, Pak Ji, Ya. aku mau nanya sekarang ini kita mau ke arah mana ya? Ya, Oh, boleh tahu. kita ke arah di mana ini ada sebuah jembatan rantai. Heeh. Dulu jembatan ini adalah tempat di mana pelabuhan kapal yang masuk. Kita bisa lihat ke atas, ya. Ke atas. Jembatan rantai ini dibangun oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ini boleh diinjak Pak Ji? Boleh, silakan. Ini boleh diinjak ya guys? Kita lihat, ya, ini jembatan rantai yang alhamdulillah kokohnya jembatan rantai ini hingga sampai sekarang. Dan kita bisa lihat ini adalah sungai ataupun yang disebut dengan Kali Banten. Oh gitu. Nah, ini Sungai Banten ataupun Kali Banten. Nanti kita bisa lihat yang lebih besarnya di sana. Di mana Pak Nah, Ji? nanti kita bisa lihat setelah ada kita lihat, bisa lihat benteng, ya, dari benteng kita jalan di situ, nanti kita lihat Kali Banten itu masih ada. Oh gitu. Nah, ini contohnya, ini Kali Banten. Ini bukan dibuat-buat, tapi ini memang sudah ada dari dulu, cuman hanya direnovasi saja. Nah, ini kita lihat, ini adalah jembatan rantai, ya, dibuat pada masa Kesultanan ke-6, Sultan Agung Tirtayasa. Karena Tapi di sini ada fenomenal apa atau kejadian apa gitu? kalau melihat fenomenal, kita lihat ada kejadian-kejadian abstrak di mana ada makhluk astral di situ. Kita lihat di mana situ. di situ? Ganjil ya Pak Ji? Ada makhluk astral. Itu ada 3. Ada
Di sini dia berdiri satu, di sini nih berdiri satu. Dia berambut panjang, tapi dia posisinya sedang lagi sedih. Kita lihat di situ ini dia. Mana? Nah itu Di tengah-tengah. di tengah-tengah itu kita lihat ada di situ. Kita lihat Lagi hutan. Oh, aku nggak bisa lihat. Tapi dia mengganggu atau enggak tuh enggak. Pak Haji? Alhamdulillah selama ini nggak ada pernah Nggak ada yang gangguan, mengganggu ya? karena memang di sebelahnya adalah ada pondok pesantren. Oh gitu. Pondok Jadi pesantren mereka di sini juga menjaga masyarakat sini lah ya, bisa dibilang. Amin. Iya betul. Kalau pondok pesantren ini namanya Pondok Pesantren Al-Muhtadin. Oh, Al-Muhtadin, guys. Di situ ada pondok pesantren Al-Muhtadin. betul. Itu dari kapan Pak Haji? Didirikan Pondok Pak Haji? Pesantren Al-Muhtadin itu didirikan dari tahun 1941. 1941. Subhanallah, udah lama juga ya Pak Haji ya. Amin. Pondok pesantren tertua. Oh, tertua di Banten. Ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib Banten. Yang kalau kita mengenal beliau adalah Residen Banten pertama, Oh, berarti atau dia presiden setara Banten dengan pertama. Gubernur Banten pertama. Nah, itu dia ya kan. Ya. Iya, berarti ini udah lama lah ya ini. Tapi nggak rubuh sama sekali loh guys. Karena memang Kokoh banget, sumpah ini beneran kokoh banget, gila. Sumpah subhanallah ya, nggak ada sedikit pun apa sih namanya? Runtuhan atau apa? Iya gitu loh, kayak yang keker aja gitu. Apa? Karena dijaga kali ya, Ustaz Ya. ya. dan dijaga kelestariannya. Betul. Ini pun mulai ada renovasi daripada pemerintah Provinsi Banten supaya Banten ini kembali menjadi Banten yang lestari, yang akhirnya orang-orang Banten bisa melihat kemegahan Banten yang sekarang. Subhanallah, Sangat Provinsi maju ya. Banten telah melestarikan Banten Ya. sampai segininya. Yang kita lihat dulunya, kalau Banten ini dulunya orang banyak datang ke Banten kumuh, tapi alhamdulillah Banten sekarang tidak kumuh. Enggak. Revitalisasi Banten semakin maju. Kita lihat nanti 2020 kali-kali Banten ataupun sungai-sungai Banten itu bisa dilalui oleh penjara. Orang yang ziarah itu bisa melewati nanti kali-kali Banten. Gitu. Nanti karena sedang ada penggarapan, pembugaran kembali yang tadinya dijadikan tempat rumah-rumah, memang dulunya kali dijadikan tempat rumah-rumah, sekarang dijadikan kali kembali atau sungai Banten kembali. Kalau boleh tahu, kalau ini kontraktor ini untuk mau dijadikan apa gitu? Nah, ini kontraktor ini nanti dijadikan tempat taman, ya, taman. Jadi untuk orang yang Majelis habis juga gitu, jarah bisa istirahat di sini. Oh gitu. Gitu. Di tempat apa? Berarti tempat peristirahatan gitu ya Pak Haji Ya. ya? Nah, model. Kalau menurut aku sih Pak Haji, kalau kayak gini ya cukup nyaman sih ya kalau untuk ziarah. Soalnya tempatnya juga Ya. nggak kotor gitu, Bersih lah. bersih banget Alhamdulillah, deh, ya. sumpah. Bersih banget, subhanallah ya Allah. Udah ada Tetap perubahan. dibudayakan. Terima kasih Provinsi Banten. Ya. Alhamdulillah juga Bapak Gubernur kita, Bapak Wahidin Halim, Bapak Gubernur. ya, Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim sudah artinya melaksanakan apa yang dia inginkan, merevitalisasi Banten yang tadinya dianggap kumuh oleh orang lain, akhirnya Banten menjadi Luar biasa. dan Banten menjadi idaman masyarakat Majelis dalam, juga. ya, masyarakat lokal dan masyarakat internasional. Iya betul. Bahkan kunjungan daripada wisata-wisata Makin luar banyak negeri, ya, alhamdulillah makin banyak. Karena apa? Karena mereka nyaman di sini itu bersih. Ya. Pertama ya, kedua nyaman. Terus apalagi ketiganya itu kayak nggak ada kerisauan sama sekali walaupun banyak masyarakat ziarah di sini. Gitu loh. Adem, tentram. Ya, itu sih. Alhamdulillah ya. Terus Pak Haji, apalagi di sini yang Kita bisa lihat jalan nanti, kemana? kita jalan ke sana, kita lihat peninggal bekas benteng Surosoan. Kita lihat nanti ada di sana di ujung, nanti kita lurus jalan, ada benteng yang disebut dengan benteng Surosoan, di mana benteng Surosoan itu adalah peninggalan sejarah Banten, ya, yang didirikan oleh Kesultanan Banten pertama, Syekh Maulana Hasanuddin Banten.
Oke. Yuk kita ke sana guys. Kita ke sana, geng. Yuk camp. Ke tempat lain nih ya. Aku pengen tanya ini tempat apa ya yang Ini? kita kunjungi sekarang? Museum Purbakala Heeh. kita bisa lihat ke depan. Oh, Itu ke ada depan? ada meriam, meriam peninggalan Kesultanan Banten Oh gitu. yang disebut meriam Si Jagur. Meriam ini tadinya dua, ada meriam Keamuk, Heeh. ada Ki Jagur. Tapi yang Keamuk itu ada di Jakarta Barat, di museum di Jakarta Barat. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah meriam Ki Jagur. Nah, meriam Ibuit Papa. Ibuit Papa yang dari Pandeglang. Heeh. Ini kita bisa lihat Kayak peluru gitu ya. meriam terbesar. Meriam ya, meriam. Ini kegunaannya maksudnya waktu itu sejarah Pada saat itu kan meriam ini digunakan untuk menghalau penjajah Belanda. Oh iya betul. Pada saat Belanda masuk, Heeh. meriam ini digunakan. Nah, inilah meriam yang satunya yang Banten, Sultanan Banten. Kita bisa lihat tulisan. Ya yuk kita bisa lihat tulisannya yuk. Di situ Yuk, kita guys. lihat Ini dari tahun berapa ya, Pak Haji? langsung ada di tulisannya langsung. Oh, langsung baca. Belakang. Nih guys. Jadi meriam besar memiliki panjang 3,45 meter ya kan? Kira-kira 6 Kaliber ton. 3 cm Ya kiamu. dan besarnya beratnya itu kira-kira 6 ton, geng. Tuh, 6 ton ya kan beratnya itu. Subhanallah ya kan. Gini, Maha hiasan Gusti matahari Tuhan. yang dikenal dengan Surya Majapahit dan 10 gelang pada tubuhnya. Namanya meriam Ki Amuk. Iya. Panjangnya 3,4. Iya, Iya, iya. lumayan berat juga ya, 6 ton. Iya, nggak akan Iya. bisa gendong. Ya, kita juga bakal bisa. Yuk, lanjut kemana? Pagi. Terakhir kita Hah? lihat di situ ada batu peninggalan pertama Kanjeng Sultan Khalwat. Yuk, lanjut. Oke, yuk lanjut. Oke, Pak Haji, sekarang kita berada di mana nih? Kita berada di area Taman Banten. Heeh. Kita juga akan melihat di sini ada satu Gitu ya. batu yang disebut dengan Wastu Kilang Kencana, di mana batu ini adalah tempat penobatan Raja-Raja Banten. Oh. Cuman pada saat Raja Banten yang kelima, batu ini sudah tidak digunakan dikarenakan adanya provokasi daripada kompani Belanda. Nah, kita bisa lihat ini adalah yang disebut batu Wastu Kilang Kencana. Waktu Ya, batu Kilang Kencana. Ini kita lihat. Ini tubuh, ya. Tubuh. Ya. Dulu ini batu Kilang Kencana ini tempatnya Khalwat Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada saat Kanjeng Sultan diperintahkan untuk mencari tempat oleh orang tuanya Syekh Syarif Hidayatullah. Ya. Inilah di mana Khalwat pertama Kanjeng Sultan adanya di tengah lautan. Dulu ini lautan. Ini lautan. Oh, Pak Haji, ini sebagai tempat penobatan Iya, apa? Raja-Raja Banten. Raja-Raja Ya, Banten. raja-raja Iya. ya. Oh, gitu. Tempat penobatan Raja-Raja Banten yang juga adalah tempat pertamanya Khalwat Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin pada saat beliau ingin mencari tempat yang bersih untuk menjadikan Banten ini menjadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Ini kita bisa lihat yang tadinya ini dulunya lautan atas keberkahan Allah ini
yang baru lagi ya lokasinya. Ini apa Pak Haji? Kalau boleh tahu? Ini Benteng Sorosoan. Nama Benteng Sorosoan ini diambil daripada Adipati Sorosoan. Kebetulan Adipati Sorosoan itu adalah kakek daripada Sultan Maulana Hasanuddin, bapak daripada ibunya Mas Ratu Kaung Anten. Oh, jadi ini dulunya tempat apa? Ini adalah tempat di mana raja-raja Banten pertama bermukim. Bertempat gitu maksudnya? Oh, jadi raja-rajanya itu dulu bertempat di sini, guys. Boleh kita kesini lah ya, Pak Haji? Boleh masuk kan? Boleh. Oke. Permisi, assalamualaikum. Wah, guys. Luas ya, Pak Haji? Ini dulu emang kayak gini atau ada perumahan-perumahan kayak gitu, Pak Haji? Ada kayak petakan-petakan gitu? Benteng Sorosoan ini Benteng. pernah hancur 3 kali. Yang terakhir Benteng Sorosoan ini dihancurkan oleh Dendos, Gubernur Jenderal Kompeni Belanda yang berpusat di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta. Inilah sisa-sisa kejayaan Kesultanan Banten yang kita bisa lihat. Luas arealnya yang begitu indah, ya. Iya sih. Kalau dahulu Banten ini, kalau kita lihat, kalau benteng ini tidak hancur, mungkin kita bisa melihat kemegahan daripada Benteng Sorosoan. Iya, karena kayak gini aja ya, tanahnya luas kayak gini aja udah kayak sejuk, indah. Ya ampun, subhanallah lah. Apalagi kalau masih ada itu ya, sisa-sisanya benteng-bentengnya. Di sana ada yang disebut dengan Sumur Pancur Mas. Nyi Coba Roro kita Denok. ke situ yuk. Nah, tapi memang agak sedikit jauh tempatnya. Oh, ini sisa-sisa bentengnya kali ya, Pak Haji ya, yang udah runtuh kali ya. Oh iya. Ini perangnya dari tahun berapa, Bang? Ini Ya. guys. Ini perangnya dari tahun berapa? Ini nih sisa-sisa pemberontakan Awal-awal ya. awal-awal. Iya, awal-awalnya. Awal-awalnya dari Awal tahun masuknya Kompeni Belanda itu tahun 1617, sekitar tahun 1617. Pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten ke-6. yang ke-6. Ya, Sultan Banten yang ke-6. Yang akhirnya pertempuran itu terjadi dikarenakan anak daripada Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji, membelot mendukung Belanda yang akhirnya Banten perak-peranda. Jadi Banten benteng ini 3 kali hancur. 3 kali hancur. 3 kali Dijajah. hancur. 3 kali hancur. Bertubi-tubi ya, Pak. Cuman kita bisa lihat tembok-temboknya yang begitu megah, Iya. mencirikan bahwasanya Banten itu kokoh, Banten itu megah, Banten itu tidak akan pernah punah. Betul. Itu yang kita bisa lihat tadi, Menara Banten. Iya. Nah, itu Menara Banten adalah simbol daripada Kesultanan Banten, juga simbol daripada Provinsi Banten yang memang masih ada hingga saat ini. Tapi kalau Dan boleh masih tahu, berdiri kokoh. ini kan udah nggak dipakai ya, atau kosong kayak gini aja. Mungkin ada yang Itu kita bisa lihat di situ ada bentuk manusia yang memang kepalanya di situ kita lihat. Di pohon itu? Iya, di bawah pohon itu saya lihat di situ. Ada bentuk manusia yang dimana kupingnya yang satu memanjang ke atas, yang satu kupingnya memanjang ke bawah. Oh gitu. Dengan dia punya lidah memanjang keluar. Itu dengan apa tuh dia- namanya tuh? Nah, Itu sosoknya apa, Pak Haji? Siluman atau Sosok itu sosok siluman, Siluman. sosok gitu. siluman. Siluman. Itu sosok guys. siluman. Tapi- Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ini tangan saya sudah hampir narik. Artinya mereka tidak senang? ingin apa? Interaksi. Interaksi. Ingin coba berinteraksi ya. Ya kita coba interaksi dulu Yuk. ya. Ayo. Akbar. Ayo Jin Roda Hunter, kita interaksi dulu tuh.
Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Akbar. Ini makhluk kecil, Oh, ya. iya. Ini makhluk kecil yang kepalanya saya pegang. Mm-mm. Ini kupingnya. Ini kupingnya memanjang tuh, Heeh. ya. Nih. Ini kuping memanjang. Tuh. Ya. Yang sebelahnya kupingnya ini turun ke bawah. Nah, ini mulutnya. Dia mulut, lidahnya itu keluar sambil meneteskan air liur yang memang maaf baunya nggak enak. Kayak itu ya, Iya. semacam siluman ya, Iya. Pak Haji. Dia kalau boleh tahu dia udah berapa lama di sini? Ini sudah ada sekitar 150 tahun. Apa karena memang rumahnya di sini atau dia? Karena memang saking lamanya tidak diisi, Ha-ha. ya. Ini dulunya hutan belantara, ya. Di sini mereka banyak menempat makhluk-makhluk. Ini banyak menempat di sini. Dari luar pindah ke sini atau Enggak, gimana? memang Oh memang di Tunggu sini, tunggu lama ya. ada dari sini. Gitu. Jauh sebelum sesudah Banten itu hancur, mereka sudah. Tapi Maaf. Jangan. Ampura, maaf. Mohon maaf mengganggu. Maaf, ini saya masukin. Ya. Bismillah. Ada asap putih. Nih, coba turun ke bawah. Ini ada sedikit kelihatan asap putih. Oke. Sebentar. Oh, dia hilang. Dia baru mentak. Masuk. Oke. Tapi itu mengganggu atau enggak Pak Haji? Banyak kalau setelah tempat dulu banyak orang yang duduk di sini minta sesuatu. Oh, kayak pesugihan ya, Pak Haji? Bukan, Bukan. sejenis kekuatan. Oh gitu, mintanya ilmu. Ilmu Sini memang kekuatan. gudangnya ini. Tapi ilmu apa yang dia ini minta? Ilmu hitam lah. Oh gitu ya. Ya. Nggak bisa disebut Iya. spesifiknya karena Oh, gitu. saya juga harus bisa ngeredam karena ini udah banyak yang dari kanan dari kiri ini pada ngeliat semua ini. Oh, dia mau masuk YouTube kita kali Pak Haji ya. Iya, mau masuk YouTube Maaf kita. ya, kita nggak ganggu. Mohon maaf. Saya coba naturalisin dulu ya. Iya, boleh Pak Haji. Selesai. Alhamdulillah. Maaf kita tidak ganggu ya. Det, sekarang kita menuju kemana, Det? Kita ke makamnya Arya Dila. Ada Dila. Ya, ini kita terakhir di sini. Terakhir ya. Kita kalau ziarah di sini pun terakhir selalu ke sini. Di sini nggak katanya ada sumur, Det, buat. Ya, di situ airnya dikenali sebagai air mujizat ya. Oh, hujat ya. Air mujizat yang bisa menyembuhin segala macam penyakit. Iya. Kena katanya sih kena yang hitam juga bisa luntur di sini, bisa rontok kena air itu. Ya itu mitos ya, kita kebenaran dia atau enggak ya itu kan di luar nalar ya. Iya. Ya semua kembali ke pemeriksa semua. Oke, Det. Oke, kita selanjutnya kita telusuri.
ada yang mau tanya lagi terakhir kali. Kalau ini di dalam sini kan ada pemakaman ya. Ini pemakaman apa ya Pak Haji? Ini adalah pasangan ataupun makbarnya makam Pangeran Ali Abdillah. Sebelah dari makam Pangeran Ali Abdillah adalah makam ibunya Mas Tuku Gambaran, dan sebelahnya itu adalah makam Bapak Abah Patah. Beliau yang menjaga dan merawat ini makam. Oh gitu. Karena Pangeran Ali Abdillah ini adalah panglima tertinggi Banten. Oh gitu. Jadi atas berkat jasa almarhum Abah Patah inilah makam ini terawat. Abah Patah sudah tidak ada, diteruskan oleh putra putranya Oh gitu. menjaga, merawat dan melestarikan makam-makam. Jadi itu makam Yang ujung, yang ujung, yang paling ujung ya. Kalau yang di Panji, yang di Kelambu Basmi itu makam Pangeran Ali Abdillah, yang tengah itu makam ibu Mas Tuku Gambaran. oh, Berarti ada 3 makam ya? iya. Dua, yang di kamar 2, Tiga semua. 3. Tiga yang di. Tiga. Aku mau lihat yang sumurnya lagi ke dalam situ boleh? Mungkin. Haji, aku mau nanya. Ini kan di sini ada kayak kolam itu ya yang di depan itu. Terus ini ada toilet. Terus aku boleh nggak masuk ke dalam situ? Ya, silakan. Kita lihat guys. Itu dalamnya isinya apa ya Pak Haji? Ini Heeh. air sumur Ya. berusia 250 tahun. Sumur ini biasa digunakan oleh Pangeran Ali Abdillah untuk tempat dan sholat. Di sinilah beliau berasal mewudu. Tapi air ini nggak akan habis-habis, Pak Haji. Air ini nggak akan pernah habis, paling dia nyusut sedikit, tapi kalau itu juga nanti naik lagi. Naik lagi ya. Iya. Ini air biasa dipakai. Terus kalau yang ada kembang-kembang kayak gitu itu? Ini biasa, air ini digunakan untuk mandi plus untuk kembang, untuk orang-orang yang memang butuh. Karena biasanya apa untuk dia tuh pengasihan, untuk dia pengobatan ataupun bentuk yang lainnya gitu. Yang terpenting tidak membuat dia musrik kepada dia sendiri. Yang penting dia mintanya tetap kepada Ilahi Rabbi, kata syubuhu lillah. Atas izin Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Berarti kalau misalkan ada yang mau mandi boleh di sini mandi Boleh. dari sumur ini ya Pak Haji ya. Iya. Oke gitu. Ya udah yuk kita lanjut ke sini. Terus kalau Pak Haji, kalau sumur ini itu Kalau ini kolam untuk wudhu, untuk jamaah ziarah. Oh, untuk jamaah ziarah yang mau wudhu di sini Ya, di gitu sini ya. tempat. Kalau yang mau mandi di sana yang tempat tadi. Oh gitu. Oke deh. Sekarang udah jelas di Banten ini ya. Jadi kalau ada yang mau mampir ke sini bisa ketemu Pak Haji. Barangkali kalau ada yang mau apa ya? Apa sih namanya tuh Pak Haji? Kalau bisa bilang konsultasi sama Pak Haji bisa ke Banten sini aja ketemu sama Pak Haji boleh, dan nanti dikasih apa Pak Haji? Sedikit Nasihat ya. apa yang dibutuhkan. Iya betul, insya Allah. Yang terpenting tidak Atas memusrikan kita. ya, pokoknya atas izin Allah ya Pak Haji ya, tetap atas izin Allah. Ya udah sampai sini aja ya guys, acara kita muter-muter Banten dari tadi keliling Banten ya Pak Haji ya. Makasih atas informasinya ya Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Kalau ada salah dari kami ya kan, mohon maaf ya Pak Haji ya, atau perbuatan atau perkataan ya Pak Haji ya. Sama saya juga minta maaf kalau memang ada kekurangan. Ya, dari saya semua dari
kekurangan itu datang daripada Allah. Oke, Pak. Ya, kelebihan juga datang daripada Allah. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Ji. Dah. Teman-teman, terasa capek banget nih gue keliling-keliling kota Banten bersama Roda Hunter, ada Dedi. Juju, dari tadi ribet banget sama kerudung sih, gimana sih? Aduh, payah Juju. Mantap. Pokoknya buat teman-teman yang mau berwisata, sini tempatnya bagus banget. Kalian berziarah teman-teman ya, Det ya? Iya betul. Ya. Di sini tempat sejarah yang sambil berwisata yang mantap, ya. Oke, punya buat daerah. Tuh. Ini tiap hari Det ini, Det ya? Tiap hari. Tiap hari pengunjung pada Konon sini ya. katanya kalau malam Jumat itu rame banget tuh. Kan aku bilang sama Pak Haji, Pak Haji gimana aku sekarang? Kata Pak Haji, udah kok nggak ada yang ngitungin kamu. Alhamdulillah kalau begitu. Lanjut kemana kita, Det? Kepo deh. Kita beli air dulu. Ada aus, bisa Minuman aku ini dia. air dulu. Ini sungguh subhanallah pokoknya tempatnya kan. Buat kalian berwisata sambil berziarah, di sini tempatnya lah. Banten. Tapi kan aku belum baca-baca yang Pak Haji itu. Yang Pak Haji bilang ini udah nggak ada. Tapi ya udah doain amin. Udah, Det? Apa tuh? Gimana, Det?
Mantep deh. mantep ya kan, kita Iya. dapat bonus ya kan. Iya. Penampakan ya kan, nggak nampak sih di kamera mah ya. Nah, mungkin- perwujudan juga iya. wujud kalau di kamera mah kan. Iya, mungkin yang bisa ngeliat yang orang bisa sama orang indigo deh. Iya, orang Pasti juga bisa orang lihat. bisa untuk melihat yang punya kelebihan pasti Iya, bisa. bisa lihat. Bisa Iya. ngelihat. Dan settingan enggaknya ya kan Iya. pasti tahu. Iya. Iya, Juju pun tahu. Kalau ada Pak Haji, ada Bimo, ada Dedi, ada Kerry di sini. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya.